Yuk, tanya pendeta. Tanya, tanya, tanya pendeta. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian semua, ketemu lagi dengan saya di program khusus dari multimedia. Ya, di sini kita di tempat usaha salah satu warga yaitu Bu Haryanto, di tepatnya di Baki. Ya nanti bisa dicari aja di Maps, di tempatnya namanya Gubuk Ikan. Oke. Di sini tidak hanya Bu Haryanto, kita terima kasih juga oleh keluarga yaitu Bapak Padang dan Ibu Diana. Halo, terima kasih yang sudah menyediakan tempat untuk kita acara di tempat ini. Oke, sebelumnya ketika di tempat ini tidak hanya disediakan makanan ikan-ikan ataupun makanan yang enak, tapi di sini juga ada tempat khusus anak-anak bisa bermain di sini. Jadi segeralah ke tempat ini. Yang jelas tempatnya Yahoo. Ya, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh salah satu yaitu Ibu Pendeta Bu Magda. Halo Bu Magda. Halo Mas Wahyu. Ya, gimana Bu kabarnya hari ini? Sehat dan senantiasa kita bersukacita karena kita bisa berkumpul kembali di dalam sesi hari ini ya. Puji Tuhan Ibu. Ini kandungannya udah berapa bulan ini Bu? Sudah menginjak 8 bulan. Puji Tuhan Iya. sekali. Kita doakan supaya berjalan dengan lancar, Amin. sehat selalu. Gitu. Ya, begini Bu. Untuk langsung saja nih, Oke, masuk iya. sesi. Ketika saya dulu belajar di sekolahan, itu saya pernah mendapat pelajaran dari teori Darwin. Nah, dari teori Darwin itu saya sampai saat ini pun masih bingung ketika saya gabungkan dengan ajaran di agama, agama tentang manusia. Kalau di teori Darwin itu manusia berasal dari kera. Kalau tidak salah ya, yang saya dapatkan itu. Yang saya dapatkan seperti itu. Nah, di sini sama. Ada salah satu jemaat yang bertanya ini, Bu. Dari Widya di Kagokan. Ibu Pendeta, apakah benar manusia itu keturunan kera? Kenapa ada pelajaran manusia purba ya? Saya jadi bingung. Pertanyaannya seperti itu. Tapi tunggu dulu Bu. Sebelum jawab pertanyaan, yuk tanya pendeta. Tanya, tanya, tanya pendeta. Oke, terima kasih. Monggo Ibu, silakan dijawab ini pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk Mbak Widya yang boleh beratensi di dalam pertanyaan untuk sesi tanya-tanya pendeta ini. Yang tentunya temanya tadi, aku dan ajaranku ya. Oh iya, saya. Aku dan ajaranku. Ya, tentunya Mbak Widya ini merupakan salah satu jemaat yang masih studi tentunya. Iya, pastinya. Ya, karena kan bertanya tentang teori evolusi Darwin. Ya. Tapi dalam hal ini kita juga harus tahu bahwa memang kalau tadi ditanyakan, saya kok bingung ya ketika mendapatkan pelajaran ini dan digabungkan dengan agama. Itu. Iya. Ya, yang perlu kita ketahui khususnya untuk Mbak Widya ya, kalau secara ilmu memang mengatakan seperti itu. Apalagi dalam pokok bahasan teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin, di mana teori evolusi itu kan menyatakan bahwa makhluk hidup ataupun khususnya manusia itu kan berasal dari satu spesies yang sama. Tadi disebutkan kera. Kera. Ya, Iya. dan bahkan hal itu juga bisa kita lihat manusia purbanya itu ada di Sangiran dan lain sebagainya. Itu di sana kita bisa melihat ada Meganthropus erectus dan Pithecanthropus erectus. ya itu kemudian Homo soloensis dan lain sebagainya. Nah, namun ada satu hal yang perlu kita tahu dan kita pahami terlebih dahulu, bahwa antara ilmu pengetahuan, antropologi, sosiologi dan lain sebagainya itu tidak bisa dicampur adukkan atau disatukan dengan agama. Kalau itu disatukan dengan agama, maka itu akan terjadi sebuah permasalahan yang besar di dalam diri seseorang yang menerima itu. Loh, mengapa kok bisa menjadi masalah yang besar? Karena kita harus ingat bahwa ilmu pengetahuan itu kan lebih mengandalkan ke logika, lebih mengandalkan ke nalar, sehingga mereka itu berpikir secara nalar, padahal logika manusia itu kan terbatas. Ya itu. Sedangkan di sisi lain, itu agama ataupun iman itu kan tidak bisa kita jangkau dengan logika. Karena iman, agama itu kan
dia itu melampaui logika, sehingga dalam hal ini ketika Mbak Widya menerima pelajaran akan evolusi Charles Darwin, itu jangan sampai memperadukan atau mempersatukan antara ilmu pengetahuan dengan agama ataupun iman gitu. Karena kita harus mengetahui akan dua hal itu berbeda. Nah, sehingga ketika Mbak Widya ataupun kita semuanya menerima tentang hal-hal ilmu pengetahuan itu, ya marilah kita terima dengan tujuan menambah wawasan kita, tetapi jangan sampai menggoyahkan iman kita. Tetaplah mengimani bahwa manusia itu merupakan ciptaan Tuhan yang sempurna dibanding dengan ciptaan yang lain, karena kita diciptakan imago Dei, serupa dan segambar dengan Allah, imago Dei. Jadi ya, imago Dei nggak bisa dicampur adukan, Mas. Nanti kalau dicampur adukan akan membuat seseorang itu kemudian ateis, nggak percaya kepada Tuhan, nggak percaya akan apa yang menjadi iman mereka. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan, sehingga ya terimalah ilmu itu sebagai menambah wawasan kita, menjadi kita itu lebih bijak, tetapi jangan sampai menggoyahkan iman kita. Siap, Ibu. Terima kasih, Ibu. Jadi itu juga membuat saya semakin yakin itu ternyata harus dibedakan antara ilmu dan iman. Nah, iman itu tadi melebihi logika. Nah, itu yang saya tangkap di sini ya. Itu adalah iman melebihi logika. Nah, ini mungkin sedikit lagi, Bu, dari pertanyaan-pertanyaannya ini kadang emang masih membingungkan buat saya, Bu, mungkin buat warga-warga semuanya. Ini ada lagi dari sebut saja TG ya, itu nggak tahu nih TG itu apa. Kenapa udara kok nggak ada warnanya ya, Bu? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dekat dengan anak Tuhan yang seiman itu berasa kayak berat banget gitu? Wah, ini pertanyaan yang bagus ini kayaknya. Seperti itu, Bu. Kenapa udara nggak ada warnanya? Ya, oke, itu pertanyaan yang apa ya? Kritis juga, tapi juga pertanyaan yang menggelikan juga. Ya. Kalau udara dikasih warna itu nanti jadinya teres ya. Ada warna hijau, warna kuning. Nah, memang karena kan udara itu dia itu memang sifatnya itu natural ya, nggak bisa dilihat juga kecuali kalau hal itu mengenai benda. Nah, kalau mengenai benda baru bisa dilihat, oh di sana ada udaranya karena kan bergerak. Ya, itu. Seperti itu. Jadi kan udara memang itu sifatnya itu nggak bisa dilihat, memang tidak ada warnanya. Kalau ada warnanya itu seperti mainannya anak-anak itu, teres, dikasih teres warna dan lain sebagainya itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua tadi, kenapa sih dekat sama anak Tuhan yang seiman itu berasa kayak berat banget gitu? Iya. Nah, malah justru yang mau saya tanyakan, Mas Wahyu, beratnya itu bagaimana dan berapa kilo? Nah, ya toh, itu apakah beratnya itu berapa kilo atau bagaimana beratnya itu yang dirasakan itu bagaimana, itu kan di sana juga belum jelas. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini, yang perlu kita sikapi di sini untuk yang memberikan pertanyaan ataupun saudara TG itu, tentunya beratnya di sini itu karena sebagai anak Tuhan itu kan ada konsekuensi yang harus kita terima, karena kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan itu ada konsekuensi yang harus kita tanggung, ada tugas yang harus kita emban di sana. Seperti halnya dalam firman Tuhan mengatakan kalau tidak mengikut Kristus itu kan ada 3 hal yang harus diperhatikan. Menyangkal diri, yakni kita harus mampu untuk bisa mengendalikan ego kita. Kemudian hidup tidak menurut duniawi, tetapi harus mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kemudian tidak hanya menyangkal diri, tapi memikul salib. Nah, memikul salib ini bukan berarti langsung salibnya di gereja itu digowo, itu enggak. Salibnya di gereja digowo lah. Lek usung berapa orang, ya toh. Nah, memikul salib di sini ialah harus rela menderita untuk Kristus. Misalnya dalam satu tim atau dalam pergaulan itu Kristen sendiri, itu kan tentunya banyak sekali hal-hal yang harus dimunculkan, yakni harus mampu untuk memunculkan karakter Kristus. Jangan sampai ikut arus. Misalnya kalau temennya nyontek terus malu-malu nyontek, tidak seperti itu, tapi harus mampu untuk menegakkan kejujuran, kebenaran. Itu salah satu contoh dari memikul salib. Nah, setelah 2 hal itu dilakukan, baru mengikut Yesus Kristus. Nah, itulah yang mungkin menjadi berat, itu titiknya itu di menyangkal diri dan
memikul salib itu tadi. Harus mampu meninggalkan egonya, mengendalikan diri, dan juga harus mau menderita untuk Kristus. Itu. Jadi beratnya mungkin di situ ya untuk yang TG itu. Berarti tadi menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Iya. Itu ya ketika kita menjalin hubungan ya, menjalin hubungan. Nah di sini juga dalam artian saya pribadi juga ketika sekolah di negeri itu mayoritas seperti itu, lebih beratnya di situ seperti itu. Jadi kita di sini belajar banyak tentang ajaran dan apa tadi? Aku dan ajaran. Oh, aku dan ajaranku. Nah, di sini masih ada yang berkaitan lagi Bu dengan menjalin hubungan. Ini dari NN ini. Mengapa anak muda Kristen yang sudah tahu kalau terang tidak bisa bersatu dengan gelap, masih saja menjalankan hubungan beda keyakinan? Itu kalau menurut Bu Magda bagaimana? Iya, itu. Seperti statement tadi, terang tidak bisa bersatu dengan gelap, ya itu tadi krunya. Iya. Yang harus perlu kita tanggapi di sini dan juga kita perhatikan di sini adalah kehidupan setiap orang itu termasuk kita di dalamnya. Itu kan diberi kebebasan, ya toh, untuk memilih bahwa dalam kehidupan ini kan penuh dengan pilihan. Terus tinggal bagaimana respon dan keputusan yang diambil oleh masing-masing pribadi. Nah, jadi Tuhan memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk menentukan pilihan hidupnya. Dan tentunya keputusan yang diambil itu pasti ada konsekuensi yang harus dijalani dan ada alasannya. Nah, buktinya apa? Buktinya di dalam, kalau kita melihat konteks di Kejadian pasal 1 ayat yang Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-26. Di sana kan manusia yang pertama itu diberi kebebasan berkaitan dengan semua pohon yang ada dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Ya, itu kan bebas. Ya, bebas. Tetapi tentang buah pohon pengetahuan baik dan yang jahat jangan kau makan buahnya, karena nanti kalau dimakan buahnya pasti kau akan mati. Nah, di sana kan berarti menandakan Allah itu memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk menentukan pilihannya, tetapi kebebasan itu ada konsekuensi, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, begitu pula dengan pertanyaannya NN tadi. Mengapa toh kok sudah tahu bahwa terang itu nggak bisa bersatu dengan gelap, tapi kok tetap menjalankan hubungan itu? Ya toh, itu. Jadi mungkin NN ini memiliki dasar ataupun alasan mengapa dia tetap melakukan hal itu. Dan tentunya ketika mereka itu melakukan atau mengambil keputusan itu ada konsekuensi di belakangnya. Itu sama seperti halnya yang satu naik kapal, yang satu masuk suruh renang di dalam laut, ya itu. Dan kalau kita melihat hal itu terjadi di dalam kehidupan teman kita, maka yang perlu kita lakukan ya kita ajak ngobrol dulu. Mengapa kok kamu mengambil keputusan itu? Ya kalau tetap mengambil keputusan itu, kita memberikan nasihat, tetapi kalau toh masih keras kepala ya sudah. Yang bisa kita lakukan adalah kita hanya bisa berdoa supaya Tuhan sendiri yang memberikan kesadaran dan juga memberikan tuntunan untuk ke depan. Ya, seperti itu. Betul sekali. Ini yang dua pertanyaan yang membuat berpikir tadi, yang seiman aja berat, apalagi berbeda. Betul. Ya, kalau menurut saya pribadi juga itu adalah sebuah keputusan ya Ibu dalam mengambil keputusan. Jadi silahkan monggo bagaimana dengan teman-teman yang di sini untuk mengambil yang lebih baik lagi. Yuk, tanya pendeta. Tanya pendeta. Oke, terima kasih ya. Ini lanjutan Ibu yang sering ditanyakan, mungkin saya pribadi juga sering memikirkan tentang pernikahan. Nah, di sini ada pertanyaan dari Domba Nyesat. Menurut Alkitab, orang Kristen hanya boleh menikah 1 kali seumur hidup. Tapi kok beberapa tokoh Alkitab ada yang poligami? Contohnya Salome. Seperti itu pertanyaannya. Iya.
Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari domba sesat ya tadi ya. Iya, domba nyesat. Oh, domba nyesat. Oh Iya. iya. Oke, berkaitan tentang pernikahan. Iya. Nah, ini apa jangan-jangan domba nyesat ini mau nikah ya? Iya, mungkin mau nikahnya 2 kali mungkin. Oh gitu ya. Iya. Oke, yang perlu kita langsung aja ke yang pertanyaannya nggih. Nggih. Tentang berkaitan tentang poligami ya. Tentang poligami dengan mengambil salah satu contoh tokoh Alkitab itu Salomo. Nah, yang perlu kita perhatikan sebelum kita menjawab, itu kita harus tahu dulu dari ciri-ciri ataupun kekhasan pernikahan Kristen. Bahwa di dalam ciri khas pernikahan Kristen itu memiliki kekhasannya, yakni ada 3 hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, bahwa pernikahan Kristen itu tidak boleh bercerai. Itu ada dasar Alkitabnya, yakni di dalam Markus 10 ayat 9. Yang menyatakan karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kecuali karena maut. Nah itu udah nggak ada tawar-menawar kalau sudah maut itu. Jadi tidak mengenal ataupun tidak boleh bercerai. Kemudian yang kedua, ciri khas dari pernikahan Kristen itu adalah monogami. Monogami. Ya, mono itu kan berarti satu. Ya, atau satu laki-laki dengan satu perempuan. Nggak boleh satu laki-laki dengan satu laki-laki, nggak boleh itu. Ya, tetapi harus dengan satu laki-laki dan satu perempuan, monogami. Itu dasarnya ada di dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai 23. Yang menyatakan di sana Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Salah satu rusuk. Bukan 2 loh ya. Iya. Ya, kalau dalam pernikahan Kristen itu sampai memiliki 2 pasangan ataupun 2 cewek atau 2 cowok, itu berarti kan rusuk yang satu menjadi rusuk liar. Itu akan menyebabkan gangguan ataupun keharmonisan keluarga itu tidak bisa diwujudkan. Itu ciri khas yang kedua, monogami. Lalu ciri khas yang ketiga, pernikahan Kristen itu sah secara agama dan secara hukum, sehingga tidak mengenal yang namanya nikah siri atau nikah di bawah tangan. Itu. Nah, ketika kita membahas berkaitan tentang tokoh Alkitab tadi, mengapa kok ada yang lebih dari satu memiliki istri ataupun pasangan, salah satunya Salomo. Nah, itu kita tidak boleh langsung menghakimi loh, berarti dia itu poligami. Berarti dia itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi firman Tuhan. Kita tidak boleh langsung menghakimi seperti itu, tapi mari kita lihat dulu, kita selami mengapa bisa seperti itu. Nah, kalau kita membaca dengan cermat, baik itu melalui artikel ataupun melalui buku-buku lainnya, maka kita akan bisa mendapatkan bahwa Salomo itu mengapa kok bisa memiliki istri sampai 700 istri, kemudian 300 gundi, di mana saat itu kita tahu bahwa Salomo itu kan raja ketiga bangsa Israel. Dan tentunya menjadi seorang raja, Salomo itu dikenal menjadi raja yang berhikmat dengan adanya menyelesaikan permasalahan 2 perempuan yang berebut bayi. Ya itu. Nah, karena kebijaksanaannya itu, kemudian Salomo dikenal oleh beberapa kerajaan lainnya dan bekerja sama dengan kerajaan lainnya. Nah, di sana kerajaan-kerajaan lain itu sebagai ungkapan terima kasih kepada Salomo, hormat kepada Salomo, itu dengan memberikan upeti seorang wanita. Coba bayangkan, kalau Salomo itu memiliki relasi sekian ratus kerajaan ataupun lain sebagainya, upetinya itu seorang wanita. Itu sudah berapa banyak yang dimiliki, tetapi itu bukan kemauannya dari Salomo. Itu karena itu upeti itu kan kita tahu bahwa merupakan sebuah tanda ketundukan, kesetiaan, atau kadang-kadang sebagai tanda hormat dari sebuah kerajaan kepada orang yang telah menolong. Itu. Jadi itulah hal yang bisa terjadi, sehingga ketika kita membaca Alkitab itu kita harus cermat mengapa kok bisa seperti itu, tidak boleh langsung gegabah, tidak langsung mengejar satu dengan yang lain. Seperti itu. Oh, berarti seperti itu. Saya juga baru tahu, teman-teman. Jadi tentang bagaimana Salomo mempunyai istri yang sebegitu banyaknya, gundi dan yang lain, ternyata dari upeti. Jadi tidak bisa menolak gitu kalau seperti itu. Dari kebanyakan tidak bisa menolak karena itu merupakan seperti ucapan terima kasih seperti itu ya. Kalau dalam bahasa sekarang itu upeti-upeti dari kerajaan-kerajaan yang telah berrelasi dengan dia. Jadi intinya adalah menikah Kristen itu sekali seumur. Nah, ini tadi tentang pernikahan ya Ibu ya. Ini ada lagi
yaitu tentang kematian. Apa itu? Ini pertanyaannya dari Suruhan Bu Endah. Nih, Bu Pendeta, saya mau tanya, kenapa ke orang Kristen kalau meninggal kebanyakan memakai jas? Apakah boleh kalau ada orang Kristen meninggal memakai kostum cosplay anime? Nah, ini pasti orangnya suka cosplay ini. Iya, bener. Suka cosplay, tapi jangan sampai memiliki pikiran kok jojo jalwe kalau ngono sok bene ndak ya. Itu yang penting tentunya itu ngefans dengan cosplay anime ya. Iya. Cosplay anime ya. Tadi berkaitan dengan pernikahan, sekarang berkaitan tentang kematian. Mengapa orang mati itu seringkali memakai jas? Nah, kita kalau membahas hal itu tidak terlepas dari yang namanya kelaziman. Ya toh, kelaziman di mana kita itu berada. Contohnya, kalau kita itu berada di tanah Jawa ataupun di Pulau Jawa, itu biasanya kalau orang meninggal itu memakai pakaiannya jas nasionalis, ya toh, atau pakaian adat, bisa beskap, bisa kebaya dan lain sebagainya. Kecuali kalau yang meninggal itu ada permintaan khusus, so yang aku mati aku nganggo cosplay anime wae, atau aku pakai koteka aja, enggak apa-apa dan lain sebagainya. Kecuali kalau ada permintaan khusus dari yang bersangkutan, karena biasanya orang yang meninggal itu kan punya firasat atau punya tanda-tanda sudah menyiapkan pakaian dan lain sebagainya. Tapi yang jelas berkaitan dengan pakaian jas ketika meninggal ataupun pakaian adat itu kita melihat dari kelaziman yang ada, kecuali permintaan khusus. Ya, seperti itu. Jadi tentang kematian memang ada permintaan khusus baru. Tapi secara lazim seperti itu. Jadi sebenarnya bebas gitu. Bebas. Pilihan. Ya, siapa tahu dia ingin meminta soalnya aku mati pakai cosplay anime itu juga enggak apa-apa. Enggak apa gitu. Itu karena permintaan. Enggak ada aturan yang baku. Enggak ada aturan yang baku, tapi kita memegang sebuah kelaziman. Ya. Oke. Seperti itu tadi pertanyaannya. Jadi ini ada lagi pertanyaan dari jemaat Tuhan yang berbahagia. Ini tentang sekolah minggu. Apakah anak kecil di bawah 12 tahun boleh mengikuti ibadah minggu online? Atau hanya boleh mengikuti sekolah minggu? Karena saya tahu pasti anak-anak kecil sudah bosan dari Senin sampai Sabtu. Masa harus sekolah lagi di hari Minggu? Hehehe. Seperti itu pertanyaan. Ya. Oke. Untuk pertanyaan yang bagus sekali dari jemaat yang berbahagia ini, memang kita tahu bahwa ibadah itu kan diperuntukkan untuk semua orang tanpa memandang usia, tidak ada diskriminasi di dalamnya, sehingga silahkan saja jika anak-anak yang di bawah 12 tahun itu ikut ibadah online, silahkan, welcome. Hanya yang perlu diperhatikan di sini adalah kita juga harus melihat kenyamanan dari anak-anak. Ya, khususnya anak-anak balita atau anak-anak di bawah 12 tahun, itu kan mereka akan mudah jenuh, bosen. Ya, kemudian juga ketika mengikuti ibadah online kan hanya itu saja, monoton acaranya ataupun liturgi yang ada. Karena anak-anak di bawah 12 tahun itu juga kita harus lihat daya tahannya, waktu yang diperlukan, serta daya konsentrasi anak di bawah 12 tahun itu berbeda dengan anak di atas 12 tahun. Jadi daya tangkap, daya konsentrasi anak di bawah 12 tahun dengan anak di atas 12 tahun itu berbeda. Sehingga untuk mengantisipasi hal itu, mengantisipasi dan melihat psikisnya itu, maka gereja kan memberikan wadah sekolah minggu bagi anak-anak di bawah 12 tahun dengan menyesuaikan kondisi psikis anak tersebut. Kalau mau ikut ibadah online silahkan, tidak apa-apa karena ibadah itu diperuntukkan untuk semua orang tanpa ada batasan usia. Tapi juga harus melihat kondisi psikis dan juga kenyamanan mereka. Seperti itu tadi tentang ibadah minggu ataupun ibadah sekolah minggu. Jadi bebas tanpa ada pembatasan sama sekali. Yuk, tanya pendeta. Tanya pendeta. Oke, lanjut lagi Bu. Ini yang lebih menarik lagi nih untuk sesi yang terakhir, yaitu tentang persembahan. Nah, itu banyak sekali. Kalau bagi saya juga persembahan itu sebenarnya seperti apa toh dan harus bagaimana. Nah, ini ada pertanyaan dari Bang Ocir. Saya tahu orangnya ini siapa. Pendeta, persembahan perpuluhan wajib atau tidak ya?
seperti itu pertanyaannya Ibu. Oke, halo Bang Ocir. Bang Ocir. Iya, Bang Ocir ya. Iya. Berkaitan tentang persembahan perpuluhan. Nah, kalau kita berbicara tentang persembahan perpuluhan dan persembahan-persembahan lainnya, itu kalau kita bersama-sama mau menghayati itu tidak hanya sekedar kewajiban, tetapi sudah sebuah kemestian. Nah, jadi sudah semestinya kita itu mengaturkan persembahan kepada Tuhan, baik itu berupa perpuluhan, baik itu persembahan bulanan dan lain sebagainya. Itu karena mengapa kok sebuah kemestian? Karena kan Tuhan itu memberikan berkatnya itu ora util, ya toh. Dia tidak bahan-bahan kalau dalam bahasa Jawa, tetapi senantiasa mencurahkan berkatnya itu setiap saat dalam hidup kita, maka sudah semestinya kita itu menghaturkan persembahan kepada Tuhan itu dengan rasa hormat dan syukur. Serta cara ataupun teknik menghaturkan persembahan itu jangan disisakan, tetapi disisihkan. Misalnya disisihkan, ya misalnya kalau yang sudah bekerja, ya sebelum untuk mencukupi kebutuhan, disisihkan dulu persepuluhan, kemudian bisa juga 20, ya seikhlas kita lah, mau berapa yang akan kita sisihkan untuk persembahan kepada Tuhan. Jangan sampai menyisakan. Lalu kalau untuk anak sekolah bagaimana? Ya dari uang saku. Misalnya uang sakunya itu per minggu, per bulan yang kita sisihkan dulu. Berapa persen untuk Tuhan sebagai ungkapan syukur, sehingga kita itu benar-benar bisa menghayati berkat Tuhan. Oke, seperti itu Bang Ocir. Jadi persembahan itu sebenarnya perpuluhan bukan hanya wajib ya. Tidak hanya wajib, tapi semestinya. Jadi karena Tuhan tidak util tadi loh, tidak util memberi berkat yang luar biasa buat kita semua. Ya, itu tadi tentang persembahan. Nah, ini tentang bagaimana pelayanan dari Ibu Pendeta ataupun pendeta-pendeta di sini. Dari Sang Penyelamat. Bagaimana perasaan seorang bapak atau ibu pendeta ketika hari Minggu banyak keluarga yang malah refreshing liburan dan tidak menyaksikan ibadah online. Sedih atau enggak Ibu? Pertanyaannya seperti itu. Entah sedih atau tidak ya. Oke, dalam hal ini tentunya ketika berbicara tentang ibadah itu kan mesti jatuhnya hari Minggu nggih. Apalagi sekarang kan masa pandemi itu baru beberapa gereja yang mengadakan ibadah offline. Kebanyakan itu masih online. Nah, berkaitan dengan kok banyak jemaat ataupun keluarga yang malah justru refreshing. Nah, itu sangat disayangkan dan sangat memprihatinkan. Mengapa toh? Karena kan ibadah itu kita diajak untuk memiliki sebuah pemahaman. Ibadah itu tidak hanya kita berkumpul, tidak hanya kita bernyanyi, tetapi di situ ada sebuah maksud. Yakni yang pertama kita diajak untuk mengucap syukur. Karena Tuhan telah memberkati kita selama 6 hari kita bekerja. Dan kita diberi waktu 1 hari ataupun hari Sabat itu untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerahnya. Serta dalam ibadah itu kita juga memiliki sebuah pengharapan, kalau dalam bahasa Jawa itu nyadong berkah. Meminta berkat untuk modal kita, untuk bekal kita di dalam kita melanjutkan kehidupan di hari-hari berikutnya. Jadi kalau misalnya kok ibadah wae nganti ora ditindak, tidak dilakukan tapi lebih mengedepankan piknik, itu sangat disayangkan dan sangat memprihatinkan. Nah, terus apakah boleh piknik? Piknik boleh silahkan, tetapi jangan menomor duakan, jangan meninggalkan ibadah. Tapi tetaplah untuk beribadah, karena ibadah itu kan ada dua makna, sebagai ungkapan syukur dan nyadong berkah. Untuk kehidupan kita ke depan. Jadi seperti itu ya Bu, tentang ibadah. Jadi tidak boleh menomorduakan. Tapi sebenarnya itu pilihan gitu. Bagaimana kita memilih yang baik, yang mana, yang buruk, yang mana, balik lagi ke tiap pribadinya masing-masing. Seperti itu. Ini tadi pertanyaan yang terakhir untuk sesi yang kedua ini. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Ibu Pendeta Magda untuk menjawab setiap pertanyaan dari jemaat. Dan tidak lupa juga kami di sini semua kru dan yang berada di sini yang mendukung setiap acara di sini. Terima kasih untuk tempatnya yang
disediakan, yaitu terima kasih untuk keluarga besar Buhar, Mas Padang, dan Ibu Diana, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita terima kasih sudah diberikan waktu dan tempat yang luar biasa sekali, nyaman di sini. Dan jangan lupa untuk ke sini menikmati udara yang segar dan bisa bermain, ada kolam renangnya juga dan makanannya sungguh enak. Oke, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa saksikan acara atau program selanjutnya. Yuk, tanya pendeta. Tanya, tanya, tanya pendeta. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.